Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Pasaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pengajaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Rian Tunggal dari Jakarta, yang akan membawakan eksposisi Kejadian 4. Untuk hambanya Bapak Rian Tunggal, saya berikan waktu. Silakan Bapak. Amin. Suara saya cukup jelas terdengar? Jelas, Pak. Oke, puji Tuhan saudara-saudari ya. Saya bersyukur dan berterima kasih atas pengasuhan dan perawatan Tuhan. Kita masih dipertemukan Tuhan lagi di hari ini tanggal 16 Maret ya, 2024. Kita boleh bersatu di dalam roh, bersatu di dalam hati untuk menikmati kebenaran firman Tuhan yang kebetulan saya dipercayakan untuk membagikan eksposisi daripada kitab Kejadian pasal 4. Puji Tuhan saudara-saudari, eksposisi dari kitab Kejadian pasal 4 berbicara tentang kejatuhan manusia. Kejatuhan manusia yang kedua kali ya. Jadi mungkin saya bahas beberapa poin ya. Latar belakang dari kejatuhan manusia yang kedua kali ini adalah ada keturunan daripada manusia ciptaan, itu Adam dan Hawa, keturunannya adalah Kain dan Habel. Nanti kita bisa baca di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 26 ada beberapa poin ya. Jadi sebelum saya uh, sampaikan berita yang lebih detail, mungkin saya sedikit mengulas tentang latar belakang kejatuhan manusia ya. Jadi kejatuhan manusia ciptaan itu, ras ciptaan itu ada 4 kali ya. Yang pertama ketika Adam dan Hawa jatuh, ketika mereka salah makan ya, mereka jatuh. Tuhan perintah harus makan pohon kehidupan di Kejadian 2 itu, ayat 15, 16, 17. Tetapi mereka digoda oleh iblis, mereka lupa tentang perintah Tuhan, mereka jatuh karena salah makan. Sehingga jatuh dalam dosa, makan pohon pengetahuan baik dan jahat yang ujung-ujungnya adalah maut. Kita nanti bisa baca di Kejadian 2 pasal 19 tentang mereka ada 2 pohon ya di Taman Eden itu. Di tengah-tengah itu ada pohon kehidupan, tapi ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan Tuhan sudah pesan jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Nanti jatuh dalam dosa ya. Nah, lantas kejatuhan yang kedua kali adalah keturunan daripada Adam dan Hawa itu Kain dan Habel. Nah, ini kejatuhan kedua ini berbicara tentang mereka salah di dalam menyembah Allah. Dan kita tahu ya, Kain dan Habel adalah keturunan daripada Adam dan Hawa. Mereka berdua mau menyembah Allah. Tapi yang satu menyembah Allah dengan caranya sendiri, yang satu menyembah Allah dengan cara Allah. Dan yang satu diterima, diindahkan Allah, yang satu tidak diindahkan Allah. Dan kita juga sudah pernah dari kecil sudah sekolah minggu sudah mendengar ya bagaimana persembahan daripada Kain itu tidak diindahkan Allah, tapi persembahan daripada Habel itu diindahkan oleh Allah. Kemudian kejatuhan kali ketiga manusia itu ketika zaman Nuh ya, ketika manusia menjadi banyak yang berdosa, menjadi daging di Kejadian 6 itu, kemudian Tuhan menanggulangi kejatuhan manusia itu dengan air bah ya. Jadi banyak manusia yang mati. Nah, kemudian kejatuhan yang keempat itu dicatat di Kejadian 11 ya. Kejadian 11 pasal 1 ayat sampai 9, pasal 11 ayat 1 sampai 9, di mana manusia mau membangun satu kota yang menara yang tinggi, yang mau menyaingi Allah, memberontak melawan Allah, mencari nama bagi diri mereka sendiri. Akhirnya Allah mengacaukan bahasa mereka, akhirnya itu melambangkan menara Babel ya, sehingga manusia jatuh yang keempat kali ya. Akhirnya Allah memanggil seorang Abraham sebagai ras panggilannya. Nah, itu latar belakangnya ya. Jadi kita bersyukur
bahwa setiap kali manusia jatuh, Allah selalu berusaha memulihkan kembali. Setiap kali ketika Allah menciptakan alam semesta, iblis merusak. Ketika Allah menciptakan manusia, dan juga iblis mengganggu, ya. Nah, berkali-kali seperti itu. Akhirnya sampai Allah mengutus putranya datang menjadi manusia untuk menanggulangi manusia yang berdosa. Dia harus mati di kayu salib. Inilah prinsip di mana Allah bekerja, menciptakan manusia, alam semesta, tapi musuh Allah selalu mengganggu dan merusak. Tapi Allah datang memulihkan kembali. Saya percaya inilah fakta-fakta yang kita bisa baca di Alkitab, ya. Mungkin saya bisa uh, share, ya, saudara-saudari, ya. Uh, di sini saya kebetulan mendapat beban daripada Sister Ayu untuk membicarakan eksposisi dari kitab Kejadian 4, ya. Kita baca bersama-sama, ya, Kejadian 4 ayat 1 dan 2, ya. Di situ dikatakan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ayat 2, selanjutnya dilahirkanlah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Nah, di sini kita bisa membahas bagaimana uh, Adam dan Hawa mempunyai keturunan, ya. Ketika mereka bersetubuh, Adam dan Hawa bersetubuh, mereka melahirkan seorang anak yang pertama namanya Kain. Kain itu artinya mendapatkan, ya. Lantas kemudian dia punya adik namanya Habel. Habel artinya kesia-siaan, ya. Nah, saya tidak tahu mereka kasih nama ini bagaimana latar belakangnya. Saya juga kurang begitu paham. Cuman saya sudah pernah baca bahwa Kain itu artinya mendapatkan. Kemungkinan mereka ketika jatuh di dalam dosa di Kejadian 3 itu, mereka menjauh dari Allah, ya. Mereka terpisah dari Allah. Jadi saya percaya kalau kita kilas balik ke Kejadian pasal 3, ya, saya buka, ya, saudara-saudara, ya. Kejadian pasal 3, di situ mungkin dari Kejadian pasal 2 dulu, ya, supaya lebih uh, jelas, ya. Kejadian pasal 2, saya ajak kita baca mulai ayat 8 dan 9. Kejadian Lantas 2 ayat 8 dan 9. uh, Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. jadi ini menunjukkan bahwa ketika Allah menciptakan manusia, dia menempatkan manusia di Taman Eden itu, artinya Taman Eden itu artinya taman sukacita, ya. Jadi manusia sudah Tuhan siapkan semua makanannya, pohon-pohon di bumi yang baik untuk dimakan buahnya, dan ada pohon kehidupan di tengah-tengah, dan serta ada pohon pengetahuan baik yang baik dan yang jahat. Jadi ini adalah suatu dua bagian daripada pohon, ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, kemudian kita baca lanjut di ayat 15 sampai dengan 17. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu
Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan di Taman Eden, Taman Sukacita, Dia juga menyiapkan segala kebutuhan makanan manusia, yaitu ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan kemudian Tuhan memerintah pertama kali kepada manusia tentang makan. Jadi Tuhan bilang, jangan kamu makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Kamu boleh makan yang lain, tapi pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu tidak boleh makan. Kamu harus makan pohon kehidupan. Jangan makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Sebab kalau kamu makan buahnya, pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, inilah latar belakang kejatuhan manusia dimulai dari Allah memerintah tentang makan. Nah, apa yang terjadi? Kita lanjutkan di Kejadian pasal 3 supaya eksposisinya begitu supaya lebih jelas dan kita bisa baca di Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7 ini berbicara tentang manusia digoda oleh iblis supaya akhirnya manusia bisa makan buah yang pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Nah, ini menunjukkan di Alkitab ada dua garisnya. Garis pohon kehidupan artinya pohon Zoe atau pohon hayat, yaitu diri Allah sendiri sebagai hayat yang kekal atau sebagai Zoe, hakiki yang kekal yang perlu kita nikmati dia. Tetapi karena manusia tergoda oleh iblis, iblis yang dilambangkan oleh ular di Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7 ini, manusia tergoda akhirnya lupa terhadap perintah Tuhan di Kejadian 2 ayat 19 tadi, lupa. Akhirnya manusia jatuh. Nah, pertanyaannya kenapa ya si iblis atau ular itu dia tidak menggoda Adam, tapi kenapa dia menggoda Hawa? Pertanyaan buat kita semua ya. Nah, ternyata iblis itu sangat licik. Dia selalu menggoda orang yang lemah. Nah, dia tidak mau menggoda orang yang posisinya kuat. Nah, kita tahu bahwa laki-laki lebih kuat dari perempuan kan. Makanya iblis selalu menggoda perempuan yang lebih lemah, dalam hal ini Hawa. Dan akhirnya ketika Hawa makan buah itu, dia beri kepada suaminya, dan terbukalah mata mereka di Kejadian 3 ayat 7, singkat cerita, mereka telanjang lalu mereka menyemat pohon ara dan membuat cawan. Dan ini menunjukkan bahwa setelah manusia jatuh, mereka tahu mereka telanjang. Sebelum mereka jatuh, belum makan buah itu mereka tidak telanjang. Jadi artinya mereka jatuh dalam dosa. Mereka tahu bahwa mereka telanjang. Tapi karena mereka belum tahu bagaimana uh, cara penyelamatan Allah, mereka menggunakan cara mereka sendiri. Menyematkan daun pohon ara untuk membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan mereka. Kejadian 3 ayat 7 ini. Nah, ini Allah tidak mau dengan cara manusia. Ketika manusia jatuh, Allah memberikan satu janji. Makanya Sister Ayu bisa baca di Kejadian 3 ayat 15. Setelah manusia jatuh, kita baca, nanti bisa baca sendiri, kita baca di Kejadian 3 ayat 15. Itu apa janji Allah untuk meng- mengatasi gangguan dari musuh Allah yang dilambangkan oleh ular ya. Allah sudah menghukum ular ya. Ya, di singkat cerita Allah sudah menghukum ular ya. Karena engkau berbuat demikian terkutuklah. Allah sudah mengutuk ular ya. Nah, di Kejadian 3 ayat 15 ini adalah satu janji Allah untuk menyelamatkan manusia. Ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, artinya yang kita bahas ini, yang kita baca Kejadian 3 ayat 15, keturunannya itu keturunan dari Hawa ini, itu manusia, itu akan meremukkan kepalamu. Siapa itu? Ini mewahyukan tentang Kristus sebagai keturunan dari Hawa ini, keturunan perempuan. Ketika Tuhan Yesus datang lahir menjadi manusia, dia kemudian mati, dia membunuh, membinasakan kepala ular, yaitu iblis. Kita bisa baca di Ibrani 2 ayat 14. Nanti baca sendiri supaya tidak terlalu panjang ya.
Kalau saya singgung ayat itu nanti terlalu panjang, tapi bisa baca sendiri, bisa catat. Nah, kemudian ini adalah janji Allah untuk menanggulangi iblis yang mengganggu manusia. Jadi keturunan manusia perempuan itu akan meremukan kepala ular, artinya membinasakan iblis. Jadi akhirnya Tuhan sendiri datang. Kalau kita baca di Galatia, Ibrani 2 ayat 14 itu, iblis dibunuh di atas kayu salib. Ya. Nah, kita lanjut. Kemudian ada janji Allah tadi, tapi kemudian ada jalan Allah untuk menyelamatkan manusia. Nah, ini kita bisa baca di Kejadian 3 ayat 20 ya. Saya baca, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dia yang menjadi ibu semua orang hidup. Dan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi tadi kita bahas di Kejadian 3 ayat berapa tadi? Ayat 7 itu, ketika manusia jatuh, mereka menggunakan penutup ketelanjangan mereka dengan kulit pohon ara. Tapi Allah tidak mau. Dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Ini melambangkan penebusannya. Jadi binatang itu bisa diambil kulitnya melalui binatang itu dibunuh, disembelih dulu. Ada darah yang mengalir, baru kulitnya bisa dipakai untuk menutup ketelanjangan manusia atau dosa manusia. Nah, ini melambangkan jalan keselamatan melalui penebusan Kristus. Wujudnya yang kita baca di Perjanjian Baru seperti itu ya. Tuhan Yesus menjadi anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Dia harus mati. Dia harus berdarah di atas kayu salib. Nah, inilah jalan keselamatan yang Allah janjikan. Nah, ini sedikit saya bahas latar belakangnya supaya kita mengerti dasarnya ya. Nah, kemudian saya lanjutkan, eh, kita maju ke Kejadian pasal 4. Eksposisi dari Kejadian pasal 4 ini bagaimana, eh, tadi kita sudah baca Kejadian pasal 4 1 dan 2 itu, Adam dan Hawa yang sudah jatuh, dan waktu mereka jatuh itu Tuhan kasih janji keselamatan, keturunan perempuan itu akan meremukan kepala ular, tapi dia juga kasih jalan keselamatan itu melalui Tuhan menyembelih binatang, dan binatang itu disembelih, ada darah yang mengalir, kemudian kulitnya dipakai untuk menutupi ketelanjangan mereka, menggantikan cara Adam dan Hawa pakai kulit pohon itu diganti dengan kulit binatang. Dan saya percaya bahwa pada saat mereka jatuh, Allah memberikan jalan, janji dan jalan keselamatan tadi yang kita bahas, dan pasti Adam dan Hawa menceritakan kepada kedua anaknya ini, yaitu Kain dan Habel, tentang janji keselamatan Allah dan jalan keselamatan Allah. Pasti mereka ceritakan. Sehingga saya percaya bahwa inilah Injil Allah, atau Allah mau menyelamatkan manusia melalui Injil. Jadi saya percaya bahwa Adam dan Hawa pasti dia menginjili anak-anaknya, bahwa kita pernah jatuh dan Tuhan menyelamatkan. Dan kita tahu di dalam Kejadian 3 itu, setelah Adam dan Hawa jatuh, Tuhan berjalan di taman itu, mereka dengar, singkat cerita, mereka ketakutan, mereka melarikan dari Allah, bersembunyi. Nah, tetapi Allah bilang, di manakah mereka? Nah, tadi kita tidak baca, tapi nanti bisa baca sendiri ya. Allah bertanya, di manakah mereka? Tapi kemudian Adam dan Hawa mengatakan, kami sudah salah, kami sudah jatuh, kami sudah makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu karena kami digoda oleh iblis ya. Jadi mereka jujur mengatakan kepada uh, Tuhan sendiri yang berjalan di taman mencari mereka. Tuhan bertanya, di mana kan mereka? Tetapi mereka jujur ya, bahwa mereka sudah melanggar perintah Allah. Nah, kita bahas di Kejadian pasal 4 bagaimana dengan Kain dan Habel. Nah, mereka, saya sudah jelaskan tadi, pasti papa mamanya menginjili mereka tentang bagaimana cara, ada janji Allah menyelamatkan mereka, tetapi ada jalan Allah yang tadi pakai menyembelih binatang
darah yang tercucur, kemudian ada kulitnya dipakai untuk menutupi ketelanjangan mereka atau dosa mereka. Pasti Adam dan Hawa sudah menjelaskannya. Nah, kita lanjut. Nah, ketika Adam dan Hawa mempunyai keturunan yang namanya Kain dan Habel ini, dan kita tahu bahwa Habel menjadi gembala kambing domba. Nah, Kain menjadi petani. Nah, di zaman itu, sesuai dalam perintah Allah itu yang waktu zaman Adam dan Hawa ini, mereka ada di Taman Eden, manusia dilarang atau belum boleh diperbolehkan untuk makan daging. Mereka hanya boleh makan biji-bijian. Kejadian 1 ayat 29 ya. Makanannya mereka tuh hanya biji-bijian, pohon, buah-buahan ya, sayur-sayurannya. Tetapi tidak pernah Allah suruh mereka makan daging. Tapi kita lihat bahwa di dalam profesi dari kedua anak daripada Adam dan Hawa, Kain ini dia menjadi petani dan seorang adiknya Habel itu menjadi gembala kambing. Nah, ini menunjukkan ada suatu profesi yang berbeda di antara dua anak daripada Adam dan Hawa ini. Kain menjadi petani artinya dia mempunyai profesi bertani untuk supaya dia bisa makan dari hasil pertanian. Nah, bagaimana dengan adiknya? Dia beternak kambing, memelihara domba, kambing dan domba. Tapi kambing domba yang dia pelihara itu dia sendiri tidak bisa makan. Nah, artinya dia tahu bahwa uh, uh, dia mau hidup menurut kehendak hati Allah. Dia memelihara kambing dan domba, nanti kambing dan domba ini bisa dia persembahkan untuk Allah. Seperti yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Menginjili mereka bahwa papa mamanya waktu jatuh dalam dosa, mereka mengaku mereka sudah jatuh, tapi Allah pakai cara Allah, yaitu menyembeli binatang yang sampai binatang itu mencucurkan darah, baru mereka di ketelanjangan mereka dipakai ditutupi dengan kulit binatang ya. Jadi dia hidupnya itu dengan menggembala kambing domba, sedang Kain menjadi petani. Jadi ini ada suatu cara hidup yang berbeda. Dan kita lanjut di Kejadian 4 pasal 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Nah, ini kita juga sudah sering mendengar sejak kita sekolah minggu ya. Sedangkan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, dulu waktu saya awal-awal membaca firman ini, saya berpikir apa salah Kain ya? Bukankah dia baik mempersembahkan sesuatu yang dia dapatkan di dalam usahanya untuk Allah? Tetapi kenapa Allah tidak berkenan? Nah, sedangkan seorang Habel, adiknya itu mempersembahkan korban persembahan dari anak kambing sulung, dari dombanya, dan Tuhan mengindahkannya. Kenapa ya? Nah, ini suatu pertanyaan juga buat kita hari ini. Artinya, setelah saya membaca, meneliti lebih dalam, ternyata jalan keselamatan Allah itu harus pakai binatang yang harus disembelih darahnya tercucur melambangkan Kristus yang harus mati untuk membereskan perkara dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Inilah kehendak hati Allah. Tetapi Kain dia menggunakan cara manusia. Jadi suatu cara yang tidak sesuai dengan kehendak hati Allah. Dan jadi Kain menciptakan satu cara sendiri yang tidak sesuai dengan cara Allah, sedangkan adiknya mempersembahkan yang Allah suka. Sedangkan Kain mempersembahkan bukan dengan cara Allah, tapi menggunakan caranya sendiri. Nah, artinya berarti dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, jadi artinya Kain menggunakan cara dan metodenya sendiri dengan konsepsinya sendiri, itu seperti orang menyembah Allah hari ini dengan cara-cara mereka. Itu dengan kebudayaan dan tradisi mereka. Jadi menjadi satu konsepsi yang dikatakan seperti
orang menciptakan suatu kebudayaan yang tinggi itu namanya agama. Jadi Kain menciptakan suatu cara tersendiri yang dia melambangkan, dia membuat suatu agama sendiri untuk menyembah Allah. Nah, ini suatu perkara yang tidak disukai oleh Allah. Dan ketika persembahan dia ini tidak diindahkan oleh Tuhan, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, jadi inilah sifat iri hati. Kenapa demikian? Mari kita bahas ya. Saya ajak kita baca ya. Kenapa Kain seperti itu? Rupanya ada benih dosa yang sudah meresap ke dalam Kain sendiri karena dia papa mamanya sudah jatuh dalam dosa, papa mama sudah injili dia tapi dia tidak mengikuti anjuran papa mamanya. Tapi dia menggunakan caranya sendiri sehingga akhirnya benih dosa yang ada di dalam Kain itu membuat dia berpaling kepada Allah, meninggalkan apa yang Allah hendaki, tapi dia pakai cara sendiri. Nah, saudara-saudari, untuk menjelaskan ini saya ajak kita buka ya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 12 ya. Terpaksa saya harus buka karena ini benih dosa dari Kain ini terus dibicarakan sampai di dalam perjanjian baru. Jadi perjanjian baru kita bisa baca bagaimana Kain disebutnya. Banyak ayat-ayat di dalam perjanjian baru Kain disebut. Salah satunya adalah di dalam 1 Yohanes 3 ayat 12 ya. Oke, kita baca ya. Atau Sister Ayu tolong baca supaya jangan saya sendiri em, yang aktif ya. Yang lain juga boleh baca. Coba baca 1 Yohanes 3 ayat 12. Siapa saja boleh baca. 1 Yohanes 3 ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya, dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah, jadi artinya di sini dikatakan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Kok aneh? Bukankah Kain itu dilahirkan dari ibu bapaknya? Bukan, kan Kain itu anak pertama dari Adam dan Hawa. Nah, rupanya benih jahat itu sudah masuk dalam membuat Adam dan Hawa jatuh dan manusia sudah jatuh dalam dosa. Di dalam Kain ada benih jahat itu. Maka di 1 Yohanes 3 ayat 12 ini, di dalam Kain itu ada si jahat di dalam dia. Ya, ini fakta yang tertulis dalam Alkitab ya. Sehingga kalau kita kembali ke kejadian tadi, saya kembali ke kejadian 3, kejadian 4 ya. Kejadian 4 ayat 4 tadi dikatakan, ayat 3 tadi, setelah berapa waktu lamanya Kain mempersembahkan itu, kemudian persembahannya tidak diindahkan oleh Allah, ayat 5. Nah, dia mulai marah, dia iri hati, dia panas, mukanya muram, dan firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, kenapa ada sifat dosa yang ada di dalam dia itu? Karena dia berasal dari si jahat tadi yang kita baca di 1 Yohanes 3 ayat 12. Jadi ada sifat si jahat karena dia berasal dari si jahat, maka Tuhan tegur dia, apa kamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, dikata. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi ini Tuhan berbelas kasih kepada Kain. Tuhan masih menegur, menasihatkan dia. Supaya kamu gak boleh panas mukamu. Jangan muram. Kamu harus berseri. Kamu harus berbuat baik. Tapi kalau kamu berbuat baik, kalau kamu jika tidak berbuat baik, Tuhan ingatkan dia, dosa sudah mengintip di depanmu. Nah, artinya karena dia berasal dari si dosa tadi, si jahat tadi itu, ya dosa itu menggoda dia. Nah, engkau harus berkuasa atasnya. Jadi artinya Tuhan menegur kepada Kain supaya kamu harus bisa mengatasi dosa itu.
Tapi ternyata Kain tidak mendengar apa yang dikatakan Tuhan kepada dia, malah Kain bilang sama Abel adiknya, mari kita pergi ke ladang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Abel adiknya, lalu membunuh dia. Kenapa dia lakukan? Karena Kain ini tidak mau mendengar nasihat dari Tuhan. Itu dosa sudah mengintip. Nah, kenapa Kain tidak mau mendengar? Karena dia hatinya keras. Dia tidak mau mendengar. Nah, sehingga akhirnya dia membunuh adiknya. Nah, sekarang kalau kita sudah baca di 1 Yohanes 3 ayat 12 tadi, Kain membunuh adiknya karena dia berasal dari si jahat. Ada benih dosa yang ada di dalam dia. Yang berasal dari bapak mamanya yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi bapak mamanya sudah nasihatin mereka, saya percaya. Walaupun di dalam Alkitab tidak ditulis, tapi mereka pasti cerita. Buktinya Habel mempersembahkan, dia bekerja memelihara ternak kambing dan domba, bahkan dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, kita melihat ini suatu fakta yang terjadi dalam Alkitab. Mari kita, setelah Kain membunuh Habel, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu? Nah, Tuhan tanya. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa juga, Tuhan datang di jalan-jalan di Taman Eden itu, Tuhan tanya, di mana kakak engkau? Mereka juga mengaku dengan jelas bahwa kami sudah digoda sama iblis, kami sudah jatuh, kami juga pakai kulit pohon ara, kulit pohon untuk menutupi ketelanjangan. Ya, Tuhan kasih jalannya. Jadi Kejadian 3 ayat 15 dan Kejadian 3 ayat 21 tadi ya, yang kita sudah jelaskan. Dan mereka tahu cara Allah. Nah, Kain sendiri ditegur oleh Tuhan sendiri, kamu harus mengatasi dosa itu. Ini iblis menggoda kamu. Kamu jangan marah, kamu jangan iri hati, kamu jangan panas. Tapi ternyata dia tidak mau mendengar. Akhirnya dia, singkat cerita, dia bunuh adiknya di padang. Ya. Nah, setelah dia membunuh, Tuhan bicara lagi sama Kain. Di mana Habel adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu. Nah, sudah dosa marah-marah, iri hati, akhirnya muncul dosa membunuh. Nah, setelah itu muncul lagi dosa berikutnya. Dosa apa? Berbohong kepada Allah. Aku tidak tahu. Nah, dosa aku tidak tahu, lantas dia menjadi lebih sombong lagi. Ada dosa kesombongan. Dia bilang, apakah aku penjaga adikmu? Nah, ini artinya siapa yang membuat dosa ini berturut-turut dilakukan oleh Kain? Karena ada si jahat. Mari kita bahas ya. Dan saya ajak kita buka di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Mungkin siapa saja boleh baca, saya buka dulu ya. Di Perjanjian Baru ya. Yohanes 8 ayat 44. Tadi kita lihat Kain sudah marah-marah, Kain iri hati, panas hatinya, ditegur sama Tuhan. Dia masih juga tidak mau dengar. Akhirnya dia bunuh adiknya. Setelah itu Tuhan tanya, di mana adikmu? Malah dia bohong. Nah, ini siapa nih yang suka berbohong? Mari kita baca ya. Siapa saja boleh baca. Mungkin Pak Pendeta Wilson yang di Lawang bisa baca atau di Malang. Yohanes 8 ayat 44. Silakan dibaca. Yohanes 8 ayat 44. Kalau Maaf Pak, HP yang buat saya baca lagi mati, nggak ada baterai. oke. Oke, Eh, Sister Ayu silakan baca. Boleh-boleh saya baca di sini boleh ya. Iblislah, Ayat 44 Pak ya. betul. Iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Terima kasih. Amin. Jadi kita tahu bahwa tadi seorang Kain itu dia orang yang membunuh pertama.
pembunuh manusia pertama itu seorang Kain. Karena di sini dikatakan di Yohanes 8 ayat 4, pembunuh manusia sejak semula siapa? Berarti Kain di dalamnya ada iblis, karena dia berasal dari si jahat, tadi dikatakan. 1 Yohanes 3 ayat 12 ya, Kain berasal dari si jahat. Nah, si jahat ini kerjanya pembunuh manusia sejak semula. Nah, setelah itu dia juga menjadi pendusta dikatakan. Kain tadi berdusta. Dan Kain juga sombong, bilang, saya bukan penjaga adikku. Nah, jadi artinya ada sifat-sifat dosa dari si jahat ini sudah bekerja di dalam Kain. Jadi Kain tadi berasal dari si jahat, berarti si jahat ada di dalam dia. Benih dosa itu sudah ada dalam dia. Sehingga Kain menjadi pembunuh manusia pertama, dan dia juga menjadi orang yang berdusta kepada Tuhan ketika Tuhan tanya. Nah, bagaimana dan kita hari ini? Bukankah kita juga bisa menjadi serupa dengan Kain? Bukankah kita juga gampang iri hati? Bukankah kita juga gampang marah-marah? Akhirnya kita bisa bunuh orang. Kita masih pernah dengar ya, ada kasus besar seorang jenderal polisi bintang 2 membunuh anak buahnya sendiri. Nah, bukankah dia seperti Kain yang berasal dari si jahat? Padahal dia juga orang Kristen. Nah, artinya inilah dosa ini berkelanjutan sampai manusia hari ini. Karena dosa itu berasal dari si jahat tadi, bapa pendusta tadi, pembunuh manusia sejak semula. Ini Alkitab yang bilang, bukan saya yang karang. Nah, kita tahu bahwa eksposisi daripada Kejadian pasal 4 berbicara kejahatan manusia ya, yang begitu mengerikan ya. Nah, manusia jatuh dalam, padahal awal-awal dia mau menyembah Allah, tapi dia pakai caranya sendiri. Nah, kalau dia pakai cara sendiri, nah ini juga di dalam dirinya sendiri ada egonya, ada alamiahnya, ada konsepnya, itu di baliknya ada si iblis. Mari kita baca ayat referensinya ya. Saya mengajak kita baca di Matius ya. Ini Tuhan Yesus juga bicara kepada seorang Petrus. Nah, kenapa Petrus dibilang ketika Tuhan Yesus mau berbicara bahwa dia akan pergi ke Yerusalem, akan dianiaya oleh imam-imam kepala dan tua-tua orang Farisi, tapi eh, Petrus melarang Tuhan ya kalau nggak salah ya. Mari kita baca ya Matius 16 mulai dari ayat 18 sampai dengan 23 ya. Matius pasal 16 mulai ayat 18 ya. Atau mulai ayat 17 coba. Mulai ayat 15. Sister Ayu baca mulai ayat 15. Matius 16 ayat 15. Matius 16 ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapa aku ini?" Terus Maka terus jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Nah, Lalu kita lanjut di ayat 21. Ayat 21 langsung ayat 21. 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Terus Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu.
hal itu sekali-kali tidak takkan menimpa engkau. Ayat 23. 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Amin. Cukup ya. Hmm. Jadi kita tahu tadi di pasal 16 ayat Matius pasal 16 ayat 15, Tuhan tanya, siapa aku? Petrus menjawab, kalau Mesias, anak Allah. Dan Tuhan puji dia bahwa itu bukan dari kamu, itu berasal wahyu dari Bapa. Melalui Bapa yang berbicara, kamu menyatakan bahwa akulah Mesias. Tuhan puji dia. Tapi aneh, di ayat 21 Tuhan bilang dia mau pergi ke Yerusalem, mau menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala, dan ahli Taurat, dibunuh dan dibangkit kembali ketiga. Petrus menarik Tuhan ke samping. Dia tegur Tuhan. Menegur dia kan, menegur Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Tapi Tuhan berbalik. Tadinya dipuji, di ayat 23 Tuhan berkata kepada Petrus, hanyalah iblis. Artinya iblis sudah menguasai pikirannya Petrus. Nah, ini ayat referensi menunjukkan pada kita bahwa si Kain juga sudah dikuasai oleh si iblis. Sudah diduduki iblis. Seperti Tuhan bilang kepada Petrus, hanyalah iblis. Tuhan tidak bilang hanyalah Petrus, hanyalah iblis. Karena iblis sudah menguasai, menduduki pikirannya Petrus. Nah, engkau bukan memikir apa yang Allah pikirkan, melainkan yang dipikir manusia. Jadi ketika Kain menyembah Allah dengan cara manusia, dengan dirinya sendiri di dalamnya ada iblis. Dan iblis selalu mengalihkan manusia menyembah Allah bukan dengan cara Allah, tapi menyembah Allah dengan cara manusia, yaitu menciptakan konsep sendiri. Itu seperti agama. Agama adalah satu kebudayaan yang tertinggi yang diciptakan manusia untuk menyembah Allah. Jadi Allah tidak mau seperti itu. Nah, inilah yang menjadikan persembahan daripada Kain itu tidak diterima oleh Allah. Tapi persembahannya Habel diterima. Nah, kita kembali ke eksposisi kejadiannya. Ini saya kasih ayat referensi supaya kita juga mengerti mengapa Tuhan Yesus, muridnya sendiri Petrus yang melarang dia, itu kan kelihatannya baik. Kelihatannya baiknya Tuhan tidak boleh ini terjadi, kamu dibunuh. Nah, konsep manusia begitu. Tapi Tuhan malah bilang, hanyalah engkau iblis. Nah, ini menunjukkan bahwa ini perkataan Tuhan sendiri kepada Petrus. Hanyalah engkau iblis. Jadi artinya manusia kita yang sudah jatuh dalam dosa, di dalamnya ada iblis. Nah, iblis bercokol berkemah di dalam daging kita. Kita bisa baca di Roma pasal 7 ya, ayat 19 sampai 20. Dan juga iblis bisa menduduki pikiran kita atau bagian dari jiwa kita. Nah, kita bisa baca Markus 7 ayat 21. Dari dalam hatimu ada pikiran yang jahat. Nah, itu saya tidak bahas karena itu akan lebih panjang. Maka kita kembali ke eksposisi kejadian pasal 4 ya. Nah, kita tadi sudah sampai di ayat berapa tadi? Kejadian pasal 4 ya. Sorry, ini kejadian pasal 3. Kejadian pasal 4 di mana si Kain sudah membunuh adiknya di ladang, dia bunuh, dia kemudian ditanya Tuhan, di mana adikmu? Dia bilang dia berbohong pada Allah, dia bilang, apakah aku penjaga adikku? Dia menjadi sombong. Nah, atas Tuhan bertanya kepada dia di ayat 10, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Coba. Mengerikan nggak? Kalau orang dibunuh, darahnya itu bisa berbicara kepada Allah. Wah, ini kita juga hati-hati ya. Nah, Tuhan bilang kalau kamu marah sama saudaramu saja di kitab Matius itu, kamu juga sama dan membunuh. Jadi kamu harus bereskan masalahmu dan saudaramu. Zaman perjanjian lama itu membunuh itu dosa. Tapi perjanjian baru kalau Tuhan bilang kalau kamu marah sama saudaramu, kamu juga seperti orang membunuh. Mengerikan, kamu akan dihakimi dikatakan. Nah, makanya setelah kejadian mereka Kain sudah membunuh adiknya, dia menjadi
tidak mau dengar perintah Tuhan, dia tidak mau bertobat, maka akhirnya Tuhan ambil jalan. Sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya, untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Jadi Kain dikutuk ya. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara. Jadi inilah penanggulangan Tuhan terhadap Kain yang sudah jatuh. Nah, dia mengusahakan tanah tidak bisa berhasil sepenuhnya. Di zaman papa mamanya juga mereka dikutuk. Kamu akan berusaha, yang Adam akan susah payah mengolah tanah karena ada semak dan duri. Nah, kembali Tuhan kutuk kejatuhan manusia yang kedua. Tanah itu tidak bisa dihasilkan dan sepenuhnya. Kemudian dia menjadi lebih sulit lagi, menjadi pelarian, menjadi pengembara. Dia pelarian artinya dia meninggalkan Allah. Dia mengembara. Tidak ada tempat yang pasti untuk perhentian dia. Tidak ada tempat tinggal dia. Tidak ada perlindungan dari Allah. Tidak ada supply dari Allah. Tidak ada hiburan dari Allah. Tidak ada penghiburan dan sukacita dari Allah. Dia kehilangan Allah. Nah inilah kalau kita hari ini kalau jatuh dalam dosa, kita juga kehilangan hadirat Allah. Kita kehilangan penghiburan dari Allah. Kita kehilangan segala sesuatu dari Allah. Jadi kemudian Kain setelah dikutuk oleh Tuhan, kata Kain pada Tuhan, hukuman engkau itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Nah, dia mulai tidak bertobat, tapi dia masih ngomong begitu. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa akan bertemu dan aku, tentulah akan membunuh aku. Nah, dia bukan takut Allah menghukum dia, karena Allah sedang menanggulangi dia. Dia mestinya datang minta ampun sama Tuhan. Seperti papa mamanya, oh kami sudah salah, kami sudah digoda oleh ular. Tapi dia tidak. Dia bilang dia takut sama orang bunuh dia. Dia tidak takut sama Allah, dia takut sama manusia bunuh dia. Nah ini adalah orang yang sudah jatuh seperti itu. Nah, inilah sikap dari seorang Kain seperti itu. Dia bilang, nanti orang bunuh aku. Bukan dia takut sama Allah, dia takut sama manusia bunuh dia. Tapi Tuhan masih berbelas kasih ya, di Kejadian pasal 4 ayat 15 Tuhan bilang, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan padanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Jadi inilah belas kasihan Tuhan pada Kain. Tuhan masih kasih kesempatan. Dia tidak dibunuh supaya dia bertobat. Bagaimana dan kita? Kita juga seringkali suka iri hati, suka marah sama orang, suka benci, bahkan ada yang sampai bunuh orang, ada yang juga bunuh diri dan sebagainya. Nah ini artinya kita perlu bertobat, diberi kesempatan sama Tuhan kepada Kain. Tapi ternyata dia bukan takut sama Tuhan, dia malah takut dibunuh, tapi Tuhan masih jaga. Lalu Kain pergi di hadapan Tuhan dan dia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Dia tidak mau di Taman Eden, dia malah kabur dari situ. Taman sukacita. Nah inilah Allah menanggulangi Kainnya. Dia masih tidak, kalau orang membunuh tidak mungkin. Tuhan kasih tanda, tidak boleh dibunuh kamu. Kalau ada yang bunuh, akan kepada dia dibalaskan 7 kali lipat. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Lalu Kain pergi di hadapan Tuhan, dia menetap di tanah Nod. Dia meninggalkan Tuhan. Nah, hari ini kita juga sering ya, seperti Kain ya, meninggalkan Tuhan. Ya, pergi dari hadapan Tuhan. Nah, kita kehilangan Tuhan, kehilangan pengaturan dari Tuhan, kehilangan perlindungan dari Tuhan, kehilangan penghiburan dari Tuhan, kehilangan hadirat Tuhan, kehilangan janji-janji Allah kepada kita. Nah, padahal tadi bapak mamanya sudah dikasih janji ya, nah, tapi sudah dikasih tahu dia tidak mau ikut. Nah, kita juga seperti Kain ya, seringkali bandel. Ya. Kemudian kita lanjutkan ya, ini kan ada 26 ayatnya. Baik, saya lanjutkan. Masih ada waktunya, Sister Ayu ya. Saya lanjutkan sedikit ya, biar selesai ya. Silakan Pak. Nah, kemudian Kain ini, dia sudah meninggalkan Tuhan. Kain ini kemudian dia punya istri. Dan kemudian istrinya itu melahirkan namanya Henok. Kemudian Kain mendirikan kota, di namanya kota Henok. Nah, menurut nama anaknya. Henok ini artinya itu pemerakarsa. Jadi dia mendirikan suatu kota, prakarsa dia. Nah, Henok itu artinya pemerakarsa. Dia bukan mendirikan kota untuk
sesuai dengan kehendak hati Allah atau prakarsa dari Allah, tapi memperkasai dari dirinya sendiri. Nah ini jadi dia sudah jatuh. Kemudian dari Henok lahir Irad. Nah, keturunan dari Kain ini ada Henok, ada Irad. Irad memperanakan Mehujael, Mehujael memperanakan Metusael, Metusael memperanakan Lamek. Nah ini keturunan yang keberapa nih, tinggal hitung sendiri ya. Nah Lamek mengambil istri 2 orang. Yang satu namanya Ada, yang lain namanya Zila. Nah ini Lamek ini artinya perkasa ya, orang perkasa ya. Ini artinya bahasa yang saya nggak tahu, yang saya baca ini artinya orang perkasa, perkasa. Jadi penuh dengan hawa nafsu. Nah, buktinya dia mengambil istri 2 orang. Jadi ini dia penuh dengan hawa nafsu. Perkasa tuh merasakan dia super. Jadi dia punya hawa nafsu yang besar sehingga akhirnya keturunan Kain adalah orang poligami pertama ya. Dia mengambil istri 2 orang. Yang satu namanya Ada, yang satu lain namanya Zila. Ada ini ada melambangkan perhiasan. Artinya perhiasan. Zila ini penutup. Kemudian Ada ini melahirkan Yabal. Dia adalah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nah ini keturunan dari Kain ini Yabal dan Yubal. Dari istri pertama ada Yabal dan Yubal. Yabal itu bapak orang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Inilah orang memulai bisnis di zaman itu ya. Berternak, berkemah, berpindah-pindah berternak supaya bisa eksis dengan memelihara ternak. Nah, nama adiknya Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memain kecapi dan suling. Jadi keturunan Kain ini dia mulai berbisnis, berkemah, memelihara ternak dan jual beli ternak. Tapi adiknya adalah bapak dari semua orang memain kecapi dan suling. Jadi karena dia meninggalkan Allah, dia perlu dapat suatu eksistensi untuk hidup, dia perlu berbisnis memelihara ternak. Dia perlu penghiburan, itu melalui hiburan melalui kecapi dan suling. Ini bapak semua, itu keturunan Kain. Yang namanya istrinya yang namanya Ada tadi. Nah, kemudian istri kedua mempunyai anak, yaitu Tubal Kain, bapak tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain adalah nama. Jadi dia punya istri kedua punya 2 anak. Yang satu laki namanya Tubal Kain. Dia bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Inilah mulai orang membuat senjata. Nah, jadi kehidupan kita di dunia ini juga sama ya. Orang berbisnis tadi ya, beternak, berbisnis, berpindah-pindah satu kota-kota berbisnis. Kota ini buat bisnis ini, kota itu buat bisnis, itu sama. Nah, inilah ketika kita meninggalkan Allah ya seperti itu. Konsepnya seperti Kain. Nah, kemudian ada orang mencari hiburan kan di dunia ini kan. Bisnis sudah dapat uang, mulai mencari hiburan. Penghiburan, banyak bisnis hiburan di kota-kota besar ya. Nah, kita lihat juga orang mulai membuat senjata untuk mengamankan diri karena tidak ada pengamanan dari Allah lagi. Karena dia meninggalkan Allah. Tidak ada yang melindungi dia. Kehilangan perlindungan Allah. Dia perlu membuat tukang tembaga, tukang besi untuk membuat senjata. Bukankah hari ini dunia juga banyak orang berbisnis senjata? Nah, untuk berperang kan kita lihat perang tuh antara Uni Soviet melawan itu Ukraina. Itu kan orang pakai senjata juga. Ini kan asal mulanya dari Kain ini. Kemudian ada adiknya dia Naama. Ini artinya orang yang suka bersolek. Naama itu artinya persolek. Nah, dia juga suka bersolek. Jadi tadi juga ada ini juga suka bersolek, mempercantik diri. Bukankah banyak hari ini di dalam dunia ini, di dalam supermarket, di segala toko, di dalam televisi iklan, banyak orang untuk berhias diri. Ada iklan-iklan kosmetik begitu banyak. Karena ini asal mulanya dari ini. Nah, ini Kain ini dan keturunannya. Nah, kemudian kita lihat di ayat 24, 23, Lamek ini. Dia bilang sama istri, Ada dan Zila, dengarkan suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepadaku, perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Nah ini kan, benih jahat itu juga mengalir ke tubuh si Lamek. Dia sudah dibilang perkasa tadi, punya hawa nafsu yang besar.
Jadi poligami pertama keturunan Kain, punya istri 2, dan anak-anaknya itu ada Yabal, ada Yubal yang berbisnis, Yabal yang akhirnya Yubal itu juga membuat kecapi untuk penghiburan. Kemudian anaknya Zila itu ada Tubal Kain buat senjata untuk berdagang, dan anak Naama itu suka berhias. Hiburan-hiburan, perhiasan dan sebagainya itu dicari manusia sampai zaman ini. Ini asal mulanya konsep yang dibuat oleh si Kain ini menurun terus sampai hari ini. Nah, kemudian setelah dia bunuh orang anak muda itu, Kain juga, dia bilang jika Kain bapaknya dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 70 kali lipat. Nah, ini sudah jadi suatu kesombongan dia lagi. Nah, bapaknya Tuhan bilang, kamu tidak akan dibunuh. Kalau siapa bunuh, kamu dibalas 7 kali lipat. Dia malah 70 kali lipat. Nah, inilah kita melihat suatu wahyu dari Tuhan yang diberikan pada kita bahwa hari ini kita juga bisa seperti keturunan Kain. Ya, nafsunya besar, banyak orang punya istri 1 kurang, istri 2. Ya, kita seperti si Lamek tadi. Nah, keturunannya juga suka berbisnis. Ya, bukan semua kita tidak boleh berbisnis. Kita bisa berbisnis, tapi untuk eksistensi kita saja. Tapi apakah kita mau datang kepada Allah, menyembah Allah dalam usaha kita seperti Habel tadi, menyembah Allah dengan cara Allah? Tapi belum tentu ya. Kita selalu pakai cara kita. Seperti Petrus tadi kan dibilang iblis sama Tuhan. Nah, dia pakai cara manusia. Nah, kita lanjut ya. Nah, kalau kita baca di sini di ayat 25, Adam bersetubuh dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamanya dia Set. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan padaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Nah, kita tahu bahwa Allah punya cara ya. Ketika Habel yang hidup sesuai dengan kehendak hati Allah dibunuh oleh abangnya, pembunuh pertama di muka bumi itu si Kain. Nah, ini menurun sampai hari ini. Banyak orang suka membunuh orang. Sakit hati sedikit bunuh. Nah, macam-macam, tembak orang, pukul orang, dan sebagainya. Banyak jahat seperti keturunannya Lamek. Nah, kemudian kita lihat ketika Adam, Tuhan kasih ganti Set. Nah, kita lihat lagi, lahirlah seorang anak laki-laki dari Set, dan nama itu anak itu dinamai Enos. Enos ini artinya orang yang artinya rapuh atau fana. Waktu itulah orang mau mulai memanggil nama Tuhan. Dan artinya memanggil nama Tuhan ini satu keperluan. Kalau kita menyeru nama Tuhan dengan hati yang murni dan hati yang tulus, kita sedang menghirup Tuhan. Nah, kita bisa baca ya. Perlu kita juga belajar seperti Enos, keturunan daripada Adam dan Hawa, yang dari Set ini, itu yang pertama kali menyeru nama Tuhan. Nah, kenapa kita melihat ini? Karena ini menunjukkan Allah punya cara. Waktu itulah orang memanggil nama Tuhan. Nah, banyak dari kita hari ini menyuruh nama Tuhan sembarangan. Nah, kita tahu apa makna menyuruh nama Tuhan. Hari saya sedikit singgung ya di Mazmur ya. Di Mazmur ini juga banyak ya ayat-ayat di dalam Alkitab Perjanjian Lama orang sudah menyuruh nama Tuhan ya. Nah, saya ambil tidak banyak dari Mazmur aja ya. Dari Mazmur 88 ayat 10 ya. Mungkin ada yang bisa baca, silakan. Ayat 10 atau 11 ini. Coba baca ya. Mazmur 88 ayat 10. Sister Ayu baca. Mazmur 88 ayat 10. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari. Telah mengulurkan tanganku kepadamu. Jadi artinya menyuruh nama Tuhan ini adalah Daud. Daud menyuruh nama Tuhan sepanjang hari. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sepanjang hari menyuruh nama Tuhan? Belum tentu ya, ya kan? Nah, ini menyuruh nama Tuhan artinya kita mendapatkan Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Kita butuh pertolongan dari Tuhan.
kita bisa baca di ayat berikutnya ya. Nah, saya ajak baca ya di Mazmur 166. Ini juga bicara tentang menyuruh nama Tuhan. Abraham juga menyuruh nama Tuhan, tapi kita kalau baca itu kan banyak sekali ayatnya. Saya kasih beberapa ayat yang penting di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru ya. Wah, oke, kita kasih di Perjanjian Baru aja dulu. Bentar ya. Jadi di Perjanjian Baru, bagaimana di Perjanjian Baru juga seorang Rasul Paulus berbicara di dalam kitab Roma ya. Sebelum kitab Roma, kita masuk di Kisah dulu. Kisah 2 ayat 21. Coba saudara-saudari bisa baca ya. Silakan. Sister Ayu baca. Kisah Kisah 2 2 ayat ayat 21. 21. Kisah 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini enggak janji Tuhan. Kalau kita berseru pada nama Tuhan, kita akan diselamatkan. Bukankah kita sudah percaya Tuhan, sudah diselamatkan ketika kita percaya Tuhan dibaptis, kita sudah diselamatkan. Ini maksudnya diselamatkan di dalam jadi supaya kita bisa terbebas dari gangguan si jahat, ya kita perlu menyeru nama Tuhan. Ya, jadi ketika kita menyuruh nama Tuhan, kita diselamatkan dari marah-marah, diselamatkan dari emosi, diselamatkan dari benci pada orang, diselamatkan dari produk-produk yang negatif yang sering kita lakukan. Ini kita perlu melakukannya seperti yang dilakukan oleh Enos. Kemudian kita lihat lagi, demikian juga di kitab Roma ya. Di kitab Roma juga Rasul Paulus berbicara tentang hal yang sama. Di Roma 10 ayat 13. Ini kan fakta yang tertulis dalam Alkitab. Coba mungkin Sister Ayu baca lagi. Roma 10 ayat 13. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kita juga perlu berlatih menyuruh nama Tuhan. Tapi menyuruh nama Tuhan harus dengan hati yang murni, tidak bisa sembarangan. Itu juga ditulis di 2 Timotius 2 ayat 22. Ini sengaja saya tampilkan. Berarti menyuruh nama Tuhan ini semuanya ada di dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tapi didahului mula-mula oleh Enos. Coba Sister Ayu baca ayat 22, 2 Timotius 2 ayat 22. 2 Tim 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi kita diingatkan untuk berseru kepada nama Tuhan bersama-sama, bukan satu orang. Bersama-sama dengan mereka. Mereka itu banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan dan hati yang murni. Makanya saya selalu berdoa, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Nah saya bangun pagi saya lakukan itu. Karena ini ajaran yang ditulis di Alkitab ini dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru berbicara tentang menyuruh nama Tuhan begitu banyak. Nah, nanti satu waktu kalau ada waktu saya akan kasihkan banyak perkara tentang berseru nama Tuhan. Nah, kesimpulan dari berita malam ini berbicara tentang kita harus belajar untuk menyembah Allah dengan cara Allah. Tidak bisa dengan cara manusia. Apa cara Allah menyembah Allah? Nah, kita bisa lihat ayat referensi ya. Saya buka ya. Mungkin saudara-saudara bisa baca Yohanes 4 ayat 24 itu berbicara tentang menyembah Allah. Kita bersyukur ini Alkitab berbicara begitu lengkap. Nah, coba Sister Ayu baca atau siapa saja yang bisa baca boleh. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes Yohanes
4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Nah inilah Alkitab berkata begitu. Jadi beban berita hari ini tentang eksposisi kejadian 4, Kain menyembah Allah tidak sesuai dengan hasrat hati Allah. Sedangkan Habelnya menyembah Allah sesuai dengan hasrat hati Allah. Jadi diindahkan oleh Allah, tapi Kain ditolak oleh Allah. Dan di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri bicara kepada perempuan Samaria itu. Dia katakan Allah itu roh. Nah, Allah roh itu guru besar. Dan barang siapa atau siapa saja yang mau menyembah dia ini huruf besar, menyembah Allah artinya. Harus, dikatakan harus. Harus berarti tidak ada jalan lain. Harus menyembahnya dalam roh huruf kecil dan kebenaran. Roh huruf kecil itu roh kita, roh manusia. Jadi Allah menciptakan roh manusia untuk berkontak dengan Allah, untuk menyembah Allah. Seperti listrik itu ada saklar ya. Kalau saklar dihidupkan, artinya listrik baru bisa nyala lampunya. Jadi roh kita ini seperti saklar untuk berkontak dengan Allah ya kita harus di dalam roh. Roh huruf kecil. Ini Alkitab mencatat begitu jelas. Ada roh huruf besar itu roh Allah. Tapi Allah menciptakan roh manusia untuk berkontak dengan dia. Dan dengan roh, tapi bukan dengan roh jahat. Tapi roh manusia dan di dalamnya ada kebenaran. Kebenaran itu artinya realitas. Kebenaran itulah Allah sendiri. Karena di dalam roh manusia ada Allah yang tinggal. Nah, Allah sudah berhuni dalam roh kita ketika kita dilahirkan kembali. Dan di Yohanes 3 ayat 6 itu apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Jadi roh kita dilahirkan, Allah tinggal dalam kita. Nah, Allah sudah tinggal dalam kita. Nah, mau nggak kita bekerja sama dengan Allah yang adalah roh, tinggal di dalam roh kita untuk berkontak dengan Allah? Nah, ini Alkitab mencatat begitu. Makanya kita juga bisa, saya juga sering kutip ya, Allah tinggal dalam kita di mana? Di Efesus. Di kitab Efesus. Efesus 3 ya. Efesus 3 ayat 17. Juga di 1 Korintus 16. 1 Korintus 3 ayat 16 juga mengatakan hal yang sama. Kita baca. Coba Sister Ayu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Di hati kita tuh ada hati nurani, itu roh, ada jiwa. Dan kita bisa baca juga di Efesus 2 ya. Efesus 2 ayat 22. Coba Sister Ayu baca. Allah bekerja di dalam roh kita. Jadi kita harus melatih roh kita untuk berkontak dengan Allah. Efesus 2 ayat 22. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, di dalam roh ini ada roh perbauran antara roh Allah dan roh manusia. Dan Alkitab mencatat begitu banyak ayat tentang kita harus bersatu dengan Allah. Nah, mari kita baca lebih lanjutnya. 1 Korintus 6 ayat 17. Mau nggak kita mengikatkan diri dengan Tuhan yang adalah roh? Ini juga ayat-ayat Alkitab ini berbicara tentang kita bersatu dengan Allah di dalam roh. Coba baca. 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Nah, jadi kita perlu bersatu dengan Allah yang adalah roh. Karena kita punya roh, Allah juga adalah roh, yang Yohanes 4 ayat 24. Kita harus bersatu di dalam roh. Inilah kita berseru kepada nama Tuhan, roh kita berkontak dengan Tuhan. Inilah keperluan kita, karena kita seperti Enos, yang rapuh, gampang jatuh dalam dosa. Maka tadi Roma 10 ayat 13, siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan dari kejatuhan, diselamatkan dari hal-hal yang negatif, yang sering menghambat kita. Seringkali kita mau marah, kita perlu berseru kepada nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Kita belajar seperti keturunan daripada Z ini, yang namanya Enos, yang berseru kepada nama Tuhan. Belajar dari Abraham, Kejadian 12 ayat 36, dia juga menyeru nama Tuhan. Kita belajar dari Ishak, belajar dari Samuel, belajar dari semua orang-orang
zaman nabi-nabi dulu mereka berseru kepada Tuhan, termasuk Daud ya. Yang tadi kita baca ya. Nanti kapan tempo kalau ada waktu kita bahas tentang ini ya. Bagaimana menyuruh nama Tuhan, ada ayatnya banyak sekali. Tapi hari ini kekristenan banyak yang tidak melatih berseru nama Tuhan. Hanya bilang, oh my God, nah, sembarangan, tidak boleh. Oh Tuhan Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Basuh bersih kami dengan darah adimu. Karena Engkau adalah darah yang menyelamatkan kami. Nah kita perlu, karena kita bisa jatuh dalam dosa. Maka kita harus belajar untuk membiarkan pengalaman darah Yesus itu seumur hidup kita. Memang Tuhan Yesus secara fakta objektif sudah mati di kayu salib. Tapi kita perlu pengalaman darah itu terus membasuh kita hari demi hari. Maka kita bisa baca di 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9. Nah, kita perlu mohon Allah yang setia itu mengampuni kita melalui darahnya. Penting nggak? Penting sekali. Nah, coba kita buka ya. Saya minta waktu 1-2 menit lagi ya. 1 Yohanes 1 ayat 7 ya. Itu kita perlu darah Tuhan. Karena darah Tuhan itu sangat penting. Karena dia yang bisa mengalahkan dosa. Nanti kita baca di kitab Wahyu juga. Tapi satu-satu lah ya. Tadi 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai dengan 9. Coba Sister Ayu baca. 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan Dia yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi ayat ini mengingatkan pada kita, memang Tuhan Yesus sudah mati berdarah di atas salib menebus dosa kita secara fakta objektif. Tapi secara pengalaman subjektif kita perlu darah Tuhan Yesus. Karena walaupun kita sudah percaya Tuhan sudah diselamatkan, kita masih bisa marah. Kita masih bisa berbuat dosa. Bisa dengki, bisa maki-maki orang dan sebagainya. Walaupun kita sudah menjadi orang percaya Tuhan. Makanya Tuhan memberikan janjinya dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 ini berbicara tentang persekutuan. Persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita berdosa, kita perlu terang Tuhan. Menerangi kita, oh kita banyak dosa. Coba kalau kita di dalam kegelapan, kita nggak ada terangnya, kita nggak tahu kita di mana. Nah, kalau kita diterangi oleh Tuhan, kita tahu, oh kita banyak dosa. Kita tadi pagi baru marah orang, baru maki orang, baru benci orang dalam hati. Kita perlu darah Yesus untuk membasuh kita, untuk menyucikan kita dari segala dosa. Lantas kalau kita bilang kita tidak pernah berdosa, tidak berdosa, kita sudah menjadi penipu. Alkitab bilang begitu. Jadi ayat ini untuk bukan untuk orang tidak percaya. Ayat ini untuk orang Kristen yang sudah percaya, tapi orang Kristen masih bisa jatuh dalam dosa. Jadi kita harus mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Menyucikan kita dengan apa? Dengan darahnya tadi. Darah Yesus. Ini pengalaman subjektif. Mana ada orang sudah percaya Tuhan tidak bisa berdosa. Bisa berdosa. Suami istri aja bisa ribut. Walaupun mereka sudah dibaptis, sudah percaya Tuhan. Nah, kita harus mengaku dosa kita setiap hari. Kita mohon Tuhan basuh bersih kita darah di Tuhan. Inilah pengalaman subjektif kita bersama Tuhan. Itulah kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Kita perlu dibasuh supaya kita layak untuk bersatu dengan Tuhan. Maka kita perlu minta ampun sama Tuhan. Nah, kita baca lagi ini satu ayat di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu berbicara tentang darah juga. Bagaimana kita melawan musuh Allah. Kita perlu darah Tuhan yang bisa menanggulangi. Ini bukan saya ngarang, ini juga Alkitab yang berbicara. Coba Sister Ayu baca Wahyu 17 ayat 14.
Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Oke, kita berperang melawan musuh Allah itu dengan apa mengalahkan mereka? Coba kita baca ya. Saya buka dulu ya, Wahyu 12 ayat 11. Coba Sister Ayu baca. Bagaimana kita berperang mengalahkan? Yang tadi Wahyu Wahyu 17. 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Coba baca dulu ayat 10 di atas ayat 10. Ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke dalam ke bawah Bawah. pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Nah, lanjut ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Siapa yang mendakwa kita siang dan malam? Si jahat, iblis. Dia suka mendakwa kita siang dan malam. Mendakwa, menuduh kita siang dan malam. Loh, artinya iblis selalu menggoda kita supaya jatuh seperti Kain, seperti Adam dan Hawa. Nah, hari ini kita mau bekerja sama dengan Tuhan atau mau bekerja sama dengan iblis? Nah, kalau kita mau bekerja sama iblis, ya kita seperti si Kain. Tapi kalau mau bekerja sama dengan Tuhan, ya seperti Habel. Dan kita juga harus belajar seperti Enos yang menyeru nama Tuhan. Jangan belajar seperti Kain, sombong, meninggalkan Allah, pergi ke tanah Nod, meninggalkan Taman Eden. Nah, Tuhan kasih kesempatan dia bertobat, dia nggak mau. Dia bukan takut sama Allah, takut dibunuh orang. Kita harus takut sama Allah. Takut kehilangan Allah, takut kehilangan hadirat Allah, takut kehilangan perlindungan dari Allah, takut kehilangan suplai yang kaya dari Allah, takut kita kehilangan penyertaan Allah, kita takut kehilangan penghiburan dan sukacita dari Allah. Nah, inilah kehidupan kita ketika membaca eksposisi dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 20. Kita banyak belajar bagaimana kita menyembah Allah yang benar. Tadi saya sudah singgung beberapa ayat referensi ya. Banyak sekali ayat bagaimana kita menyembah Allah. Harus di dalam roh dan kebenaran. Bukan pakai opini kita, bukan pakai konsepsi kita seperti Kain. Kita bersyukur inilah eksposisi Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 26 berbicara tentang hal-hal yang poin yang sudah saya bahas. Mari kita belajar bekerja sama dengan Tuhan. Bukan bekerja sama dengan iblis. Penting sekali ya. Kalau kita melakukan yang Tuhan suka, artinya kita sedang bekerja sama dengan Allah. Kita memperhatikan sifat-sifat Allah, itu tandanya kita sedang bekerja sama Allah. Dan Alkitab banyak mencatat bagaimana seorang Rasul Paulus, dia melibatkan Allah di dalam segala perkara. Mari kita baca ya. Ini orang yang bekerja sama dengan Allah. Saya kasih satu ayat terakhir, penting sekali ya. Kalau nggak salah di Filipi. Coba Sister Ayu baca ayat 11 sampai dengan 13. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Sister Ayu bisa baca Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku.
baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Inilah pengalaman seorang Rasul Paulus. Dia tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan, apa itu kenyang, apa itu lapar. Dia tahu semua rahasia, dia tahu. Dia tahu semuanya, rahasia. Tidak ada yang rahasia bagi saya. Rahasianya hanya Kristus. Jadi dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini menunjukkan Rasul Paulus hidup bersama Allah. Hidup dengan Allah, hidup oleh Allah, dan hidup untuk kepentingan Allah. Mau nggak kita hidup untuk kepentingan Allah? Banyak dari kita tidak mau. Saya tutup dengan satu ayat bagaimana kita hidup untuk Allah ya. Kita baca ya. Galatia 2 ayat 19. Coba Sister Ayu baca. Sebelum saya akhiri sharing saya malam hari ini. Coba baca. Galatia 2 ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, dalam hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Mau nggak kita belajar seperti Rasul Paulus hidup untuk Allah? Nah, seringkali tidak ya. Kita hidup untuk diri sendiri. Seperti Kain tadi kan. Bertani untuk mencukupkan diri sendiri. Bukan tidak boleh kita berusaha. Boleh. Tapi setelah kita dapat, kita bisa eksis, kita harus hidup untuk Allah. Rasul Paulus juga dia membuat tenda untuk mencukupkan kehidupannya. Dan kita baca satu ayat lagi. 2 Korintus 5 ayat 15. Ini juga berbicara tentang hidup untuk Allah. Silakan, Sister Ayu baca. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin nggak? Kita tidak boleh hidup lagi untuk diri sendiri. Perkataan Rasul Paulus di Korintus 5 ayat 15. Tapi mau nggak hidup untuk Dia, untuk Allah, Dia huruf besar. Banyak dari kita tidak mau bekerja sama dengan Allah. Apalagi hidup untuk Allah. Mengekspresikan Allah itu penting. Mengekspresikan sifat Allah juga penting. Tapi yang kita ekspresikan dalam hidup kita seperti Kain. Marah-marah, sombong, bunuh orang. Tuhan tanya bohong pula. Akhirnya sombong lagi. Tuhan kasih kesempatan bertobat, nggak mau. Bandel. Bukan takut sama Tuhan, takut dibunuh orang. Tuhan bilang, kamu tidak dibunuh. Saya tandain kamu tidak dibunuh. Nah, kita seperti siapa hidup hari ini? Seperti seringkali menampilkan bukan sifat Allah yang kita tampilkan. Sifat-sifat dari musuh Allah. Kita perlu bertobat. Amin, saudara-saudara. Ya inilah beban berita hari ini mengingatkan kita. Saya tutup persekutuan kita sampai di sini. Mohon maaf kalau ada perkataan-perkataan saya kurang komplit, kurang benar. Mohon ada saudara-saudara kita yang lebih punya pengalaman hidup yang lebih baik, punya pengetahuan tentang kebenaran lebih bagus, boleh memperlengkapi. Marilah kita continue di dalam menyerukan Tuhan siang dan malam, sehingga Roh Allah akan berdaulat di dalam roh kita sendiri. Ya, sehingga kita itu sesuai dengan Roma 12 ayat 1 dan 2, mempersembahkan bukan lagi darah domba, bukan lagi buah-buah yang bagus, tidak, tapi mempersembahkan tubuhmu menjadi korban yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan. Itulah ibadah yang sejati. Nah, Amin. demikian yang bisa saya tambahkan. Tuhan Terima kasih, Yesus Pak. memberkati. Terima kasih Pak Pendeta Wilson.